Halo semuanya, nama saya adalah Vivian dari kelas 11. Berikut ini saya akan menjelaskan rangkuman unit 1, modul 6, Sejarah. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai kerajaan bercorak Buddha, Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha terkemuka di Asia Tenggara. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya poros jalur perdagangan antara India dan Cina. Ekonomi Sriwijaya bertumpu pada pelayaran dan perdagangan laut, didukung armada kuat dan pelabuhan-pelabuhan penting. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa Barat, pesisir Kalimantan, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga Kamboja. Raja-raja seperti Dapun Tahyang dan Balaputradewa memperluas pengaruh Sriwijaya melalui ekspansi politik dan diplomasi. Sriwijaya juga mendirikan Wihara di Nalanda, India, sebagai bentuk dukungan pendidikan internasional. Prasasti seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Karangbirahi, dan Ligor menjadi bukti sejarah kekuasaan dan kebijakan Sriwijaya. Prasasti Telaga Batu mencerminkan sistem pengawasan politik melalui sumpah setia kepada raja dari seluruh pejabat dan lapisan masyarakat. Kerajaan Majapahit berdiri tahun 1293 di Towulan, Mojokerto, Jawa Timur. Didirikan oleh Raden Wijaya. Majapahit awalnya agraris namun berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Puncak kejayaannya terjadi di masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, dengan wilayah kekuasaan hampir seluas Indonesia modern. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, tidak akan menikmati kenikmatan duniawi hingga seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Kebijakan politik Mitreka Satata memperkuat hubungan persahabatan dengan kerajaan negara tetangga seperti Cina, Siam, dan Kamboja. Majapahit mengembangkan sistem pemerintahan hierarkis yang rapi, dari tingkat bumi hingga kabuyutan. Ekonomi Majapahit didukung dari hasil pertanian seperti padi, rempah, dan kapas, serta perdagangan maritim melalui pelabuhan strategis seperti Tuban, Surabaya, dan Canggu. Majapahit juga aktif dalam perdagangan antar pulau dan internasional. Di bidang budaya, Majapahit menghasilkan karya sastra seperti Negara Kertagami, karya Empu Prapanca, dan Sutasoma, karya Empu Tantular. Dari Sutasoma muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang kini menjadi moto negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit menunjukkan bahwa kerajaan maritim tidak hanya ditentukan oleh kekuatan armada, tetapi juga oleh strategi perdagangan, sistem pemerintahan yang terstruktur, keterbukaan terhadap budaya luar, dan kemampuan memelihara persatuan. Warisan kedua negara masih relevan hingga saat kini. Struktur birokrasi, kebijakan politik luar negeri, bebas aktif, program tol laut, hingga toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Semangat maritim Sriwijaya dan Majapahit mencapai fondasi bagi Indonesia untuk kembali jaya sebagai poros maritim dunia. Terima kasih.